Baik teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya kabar baik dan sehat. Jadi sore ini kami akan mengumumkan dan juga memberikan informasi tentang kegiatan tangkap tangan. Oh iya, baik. Oke, sebentar ya. Baik teman-teman, kita akan mulai. Jadi hari ini kami akan mengumumkan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perizinan di wilayah pemerintah Kota Yogyakarta. Pada sore hari ini sudah hadir Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata dan juga Deputi Penindakan KPK Pak Karyoto yang akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semua seputar kegiatan tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh penyidik KPK pada hari Kamis kemarin 2 Juni 2022. Kami persilahkan kepada Pak Alex untuk langsung memberikan penjelasan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Silakan menyampaikan tes 1, 2, 3. Ya, sip. Ya, pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di Yogyakarta kemarin sehubungan dengan kegiatan atau proses perizinan. Untuk kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 10 orang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 12 di wilayah Kota Yogyakarta dan Jakarta sebagai berikut. Yang pertama HS, ini Wali Kota Jogja 2 periode 2012-2016 dan 2 periode 2017 sampai dengan periode tahun 2022. NWH, ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. HS, Kepala Dinas PUPR Pemkot Jogja. TBY, ini Sekretaris Pribadi Merangkap Ajudan HS. Kemudian NH, staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta. MNF, staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta. ON, ini Vice President Real Estate PT SA, terbuka. DD, Manajer Perizinan PT SA, terbuka. AK, Head of Finance PT SA, terbuka. Dan SW, ini Direktur PT GS. Nah, dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing, yaitu dolar Amerika, sejumlah sekitar 27.258 US dollar yang dikemas dalam tas goodie bag. Nah, berdasarkan pengumpulan berbagai informasi dan data yang sebelumnya telah dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan kemudian menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pemberi, yaitu ON, Vice President Real Estate PT SA, terbuka. Kemudian penerima, yang pertama HS, Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022. Yang kedua NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. Dan yang ketiga TBY, Sekretaris Pribadi Merangkap Ajudan HS. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada sekitar tahun 2019, ON selaku Vice President Real Estate PT SA melalui Dandan Jayaka selaku Dirut PT JOP
di mana PT COP adalah anak usaha dari PT SA, mengajukan permohonan IMB, izin mendirikan bangunan mengatasnamakan PT COP untuk pembangunan apartemen Royal Kedaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan BTSP Pemkot Yogyakarta. Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021 dan untuk memutuskan pengajuan permohonan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta. Diduga ada kesepakatan antara ON dan HS, antara lain HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan izin IMB dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi, diantaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan. HS yang mengetahui ada kendala tersebut kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan ON dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batasan aturan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan. Nah, dalam aturan di wilayah cagar budaya tersebut tinggi maksimal itu sesuai dengan Perda adalah 32 meter. Tetapi yang diajukan oleh ON itu 40 meter tinggi bangunan itu, jadi menyalahi aturan. Selama proses penerbitan izin IMB ini diduga terjadi penyerahan secara bertahap dengan nilai minimal sekitar 50 juta dari ON untuk HS melalui TBY dan juga untuk NWH. Pada tahun 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedaton yang diajukan PT COP akhirnya diterbitkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. ON datang ke Jogja untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 27.258 US dollar yang dikemas dalam tas goodie bag melalui TBY sebagai orang kepercayaan HS dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi NWH. Selain penerimaan tersebut, HS juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan izin IMB lainnya, dan hal ini akan dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh tim penyidik. Para tersangka disangkakan sebagai pemberi, yaitu ON, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai penerima yaitu HS, NWH, dan TBY disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Agar proses penyidikan dapat berjalan dengan efektif, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari. Pertama dimulai pada hari ini tanggal 3 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni tahun 2022. Sebagai berikut, HS ini ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, NWH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, TBY ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan ON ditahan di rutan KPK pada Kabing C1. Demikian saya sampaikan, untuk penjelasan berikutnya nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Teman-teman, sebelum nanti kita memperdalam materi ini dengan tanya jawab, saya sekarang akan mempersilahkan untuk memperlihatkan barang bukti terlebih dahulu.
Baik, sudah cukup teman-teman. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Nanti bisa Pak Alex maupun Pak Karyoto yang akan menjawab. Silakan Mario. Iya, kemudian berikutnya. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Pertanyaan saya pertama, kalau dikatakan tadi Pak Alex ini sudah terjalin kesepakatan terkait permohonan izin pendirian apartemen tersebut. Nah, bahwa dalam penanganan prosesnya bahwa ada uang sekitar 50 juta kalau nggak salah, dan kemudian di akhir penerbitan diberikan 27.000 US dollar. Dan ini apa memang sudah firm total dari penerimaan suap atau gratifikasinya hanya di situ? Nah ini kan pola biasanya tuh kalau orang properti atau rumah atau apa, ada nggak ditemukan misalkan indikasi, oh ini apartemen 3 unitnya nih buat Pak HS, oh 1 unit Pak Dinas PUPR, 1 unit. Apakah sudah ditemukan hal-hal seperti itu? Kedua, ini kan sudah pensiun Pak, mungkin ya Pak HS ya. Nah apakah memang hal ini diketahui misalkan oleh kepala daerah yang menggantikannya, atau memang turut mengetahui atau berikut serta dalam persoalan ini? Ini kan ada rangkaian dari 2019, prosesnya 2021 yang akhirnya form terbit pada 2002. Apakah kepala negara atau penyelenggara setelah pengganti ini mengetahui adanya dugaan-dugaan praktik suap menyuap ini? Nah, saya nyambung satu lagi, Pak Alex nih agak jadi banyak PR di kepala saya terkait soal kasus lain yaitu PT Antam, pengolahan anoda. Itu kan kemarin sudah pra-peradilan dan kalah. Saya meminjam bahasa Pak Deputi bahwa kasus ini tidak berhenti di sini. Dan kemarin Siman Bahar diperiksa, apakah firm ini sudah mulai dalam proses penyidikan dan kemudian dia diperiksa 5 jam dan tidak ditahan. Tolong dijelaskan bagaimana transisi atau proses update terakhir dari pasca penyidikan dinaikkan, kemudian diperadilkan kalah dan dimulainya penyidikan baru dalam kasus PT Antam ini. Itu dulu, makasih. Baik, tadi ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, selamat sore, saya Fahri dari Medcom ID. Pertanyaannya nggak jauh berbeda dengan Bang Mario tadi. Mempertegas aja yang pertama, kenapa menangkapnya baru sekarang gitu? Kenapa nggak pas yang bersangkutan menjabat wali kota gitu? Terus yang kedua terkait dengan penjabat wali kota Yogyakarta yang baru 12 hari menjabat, Sumadi, apakah ikut diperiksa juga dalam rangkaian OTT ini semalam gitu? Dan apakah penjabat wali kota Yogyakarta yang baru ini juga tahu dengan kasus suap ini? Itu terkait dengan kasus ini, Pak Alex. Yang berikutnya saya juga menanya kasus yang lain, ini terkait dengan pemeriksaan Mardani Maming terkait dengan kasus apa kemarin, dan dia juga menyebut ada keterlibatan dengan Haji Isam. Nah memang Haji Isam ini sedang terlibat kasus apa gitu, mungkin bisa diperjelas gitu. Terus yang kedua Pak, terakhir minta respon KPK terkait dengan kritik dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang membandingkan perburuan buronan Harun Masiku dengan mantan politikus Demokrat Nazarudin. Dia mengkritik terkait dengan proses perburuannya gitu. Minta responnya aja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terakhir untuk sesi ini, ya silakan Safir. Oh, iya,
Iya, silakan. Iya, Pak AM izin melanjutkan pertanyaan Fahri. Apakah kemarin Mardani Maming diperiksa terkait dengan keterangan seorang saksi yang menyebut Maming menerima 89 miliar rupiah? Seperti itu. Kita fokuskan ke Kasus ini, kasus ini dulu ya. ya. Jadi silakan. Terima kasih Sabir. Mbak Yeye, Pak Alex, Pak Karyoto. Saya mau nanya soal tadi Pak Alex menyebutkan bahwa angka minimal terjadi transaksi penerimaan itu 5 juta ya Pak ya, 50 juta. Nah itu maksimalnya berapa Pak ya? Saya ketika sebelum angka 27.000 sekian, itu kan ada negosiasi ya. Negosiasi yang kemudian ada penyerahan pada saat IMB 50 juta minimal. Nah itu maksimalnya berapa Pak? Kan kalau minimalnya 50 juta, ada angka maksimal yang dinegosiasikan nggak? Misalnya total komitmen fee-nya itu berapa ratus juta atau berapa miliar gitu kan. Kalau 27.000 sekian itu dikonversikan ada sekitar hampir 2 miliaran lebih lah ya. Nah maksudnya waktu kesepakatan itu berapa kemudian kesepakatan yang dinegosiasikan ya. Kan kalau Pak Alex menyebutkan minimal transaksinya 50 juta di awal, kemudian ada 27.000 yang kemudian di OTT gitu ya. Nah maksimalnya berapa dan berapa komitmen fee yang terhadap oleh Pak Wali Kota. Itu yang pertama untuk kasus ini. Yang kedua masih kasus ini adalah tadi ada dugaan penerimaan lain. Tersangka Wali Kota dalam kapasitasnya 17/2022. Itu dugaan penerimaan lain itu dari pihak mana saja Pak? Apakah dari tersangka ini juga atau dari pihak perusahaan lain atau pejabat perusahaan lain yang diduga juga misalnya mengurusi izin atau terkait dengan tender pengadaan? Karena kan tadi baru hanya disebutkan akan didalami kemudian. Tapi belum jelas ketika delik ini disampaikan ke publik ini kaitannya apa, pihak mana yang diduga terkait dengan ini. Yang ketiga, ketika ada penerimaan lain tentunya indikasinya adalah uang sudah pernah dipakai Pak. Dugaannya ada uang yang sudah dipakai. Nah bagaimana ketika ada uang yang sudah dipakai atau dialih bentukkan atau ditukarkan atau ditransferkan atau dialih bentukkan yang itu masuk dalam delik TPPU. Nah apakah potensi untuk penerapan TPPU terhadap tersangka mantan wali kota ini juga akan dilakukan ke depannya? Dari saya demikian, Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira ini dulu ya. Nanti nyisa satu lagi. Kita lanjutkan. Silahkan Pak Alex dan Pak Karyoto. Ya, baik. Jadi dari kecukupan alat bukti yang ada, ya, sehingga KPK memutuskan dilakukan penahanan terhadap para tersangka, ya, baru sebatas yang tadi saya sampaikan, ya, uang yang para tersangka itu diduga menerima sejumlah uang 50 juta dan 27.000 dolar tadi. Apakah ada hal yang lain, misalnya dijanjikan nanti berapa unit apartemen itu menjadi milik siapa, nah tentu nanti akan didalami dalam proses penyidikan kalau ditemukan alat bukti. Tetapi dalam perkara OTT ini, barang bukti yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK adalah berupa uang tadi itu, sejumlah 27.000 dolar dan seterusnya. Belum ada bukti adanya janji yang lain berupa pemberian apartemen atau barang yang lain itu belum kami temukan. Ya. Kemudian apakah PLT-nya mengetahui? Ya. PLT-nya itu dilantik kalau tidak salah itu tanggal berapa? Ini kan tanggal 22 Mei yang bersangkutan di pensiun. Artinya ya belum seminggu yang lalu kan dilantik PLT-nya. Nah sejauh ini kami belum mendapatkan bukti apakah PLT itu mengetahui atau tidak. Ya, tapi rasanya kalau baru 1 minggu ya mungkin nggak tahu juga kan, gitu kan. Ini kan juga prosesnya sudah tahun 2019 kalau nggak salah proses perizinan ini ya, sampai tahun 2002 ya,
Bahkan perizinan itu juga diterbitkan ketika yang bersangkutan masih menjabat. Jadi bukan izin itu bukan diterbitkan oleh atau pada eranya pada saat PLT itu dilantik gitu ya. Nah, ini. Tapi tentu nanti berbagai informasi itu akan didalami di dalam proses penyidikan kan seperti itu. Nah, kemudian kenapa baru sekarang? Karena kan yang bersangkutan 2 periode. Ya sama aja kan, ya kan buktinya baru kita dapatkan sekarang kan gitu kan. Kalau laporan informasi dari masyarakat itu saya kira sudah cukup lama kita mendengar kan adanya apa itu proses-proses perizinan yang bermasalah di Jogja. Ya kita tahu bersama bahwa Jogja itu kota pariwisata dan pembangunan hotel maupun apartemen di sana juga sangat marak ya untuk menerima kunjungan wisata. Nah ini juga ya menjadi perhatian kami di KPK. Apakah dalam proses perizinan sebelumnya itu juga ada deal-deal seperti ini ya, izin diberikan dengan melanggar perda ya. Ya nanti kita cek ya kan di sepanjang Jalan Malioboro itu kan masuk kawasan cagar budaya ya, di mana ada aturan-aturan pembatasan terkait dengan ketinggian maupun sudut kemiringan dari ruas jalan. Ya itu sudut kemiringan dari ruas jalan itu kan 45 derajat ya. Artinya nah, nanti bisa kita cek ya di Jogja itu kalau misalnya ada bangunan hotel yang didirikan pada periode yang bersangkutan menjabat wali kota ternyata melanggar aturan, ya nanti kita cek apakah ada sesuatu. Ya, tadi kan juga disebutkan, saya sebutkan kan bahwa ada dugaan penerimaan lain. Ya, ini juga berkaitan dengan proses perizinan, Mas Abir, ya, perizinan hotel atau apartemen. Gitu kan. Jadi penerimaan lain itu juga masih terkait dengan proses perizinan. Nah, bagaimana dengan potensi TPPU-nya kalau penerimaan-penerimaan yang lain itu sudah dibelanjakan, ditransfer dan lain sebagainya. Itu nanti juga tentu pasti akan kami lihat misalnya kita lihat LHKPN-nya dibandingkan dengan profil yang bersangkutan selaku wali kota dan berapa penghasilan yang bersangkutan, kan kita lihat seperti itu. LKPN kita bisa lihat kenaikan harta yang bersangkutan setiap tahun, karena selaku wali kota akan melaporkan LKPN setiap tahun. Nah, kita lihat dengan kenaikan harta yang bersangkutan setiap tahun itu apakah sepadan dengan penghasilan yang bersangkutan selaku wali kota. Tentu akan kita lihat. Dan apakah harta-harta yang lain, ya mungkin kita nanti akan cek ya, ada yang diatasnamakan orang lain ya, disamarkan ya, karena TPPU itu kan tujuannya adalah untuk menyamarkan ya, menyamarkan harta yang diduga berasal dari tindak pidana ya kan, dalam hal ini tindak pidana korupsi gitu kan. Tetapi kalau dari hasil korupsi tersebut kemudian dibelanjakan atau dibelikan aset semua atas nama yang bersangkutan, tentu kan nggak ada tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan, kan gitu kan. Jadi otomatis tahu, misalnya menerima suap dari perusahaan ini kemudian dibelikan tanah atas nama yang bersangkutan, ya bisa langsung kita ambil, bisa kita rampas kan, gitu. Jadi tidak, tentu akan kami lihat, Mas Abir ya, sejauh mana TPPU itu bisa diterapkan pada perkara yang bersangkutan. Dalam proses penyidikan nanti pasti akan didalami kalau ternyata ada aset-aset yang lain, misalnya dari informasi masyarakat, kemudian kita lihat aset tersebut apakah juga berasal dari tindak pidana. Ya. Mungkin itu ya terkait dengan perkara OTT di Jogja, kemudian terkait dengan PT Antam. Nah, para peradilan kemarin betul KPK kalah dan putusannya menyatakan agar proses penyidikan dihentikan. Ya, proses penyidikan dihentikan. Di sisi lain kami meyakini bahwa memang telah terjadi tindak pidana korupsi, makanya kami kemudian melakukan penyelidikan kembali, ya, tentu dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk diperiksa kembali, ya. Kemudian
nanti dari penyidikan seperti biasa, proses biasa ya. Apa yang sudah diputuskan di pengadilan pra-peradilan itu menjadi masukan kami untuk memperbaiki proses penyelidikan maupun penyidikan, kan seperti itu. Tinggal kita ulang aja, Mas Mario, kan gitu. Kemudian HM Harun Masiku, kenapa lama dibandingkan Nasarudin? Ya, kembali lagi bahwa kami sampai dengan saat ini juga masih terus berupaya ya untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan. Bahkan kami informasikan juga bahwa kami sudah berkirim surat kepada Polri. Bukan berarti kita itu terus diam saja. Kami minta Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan aparat sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, bahkan punya kerjasama internasional lewat Interpol ya, itu untuk juga membantu kami untuk mencari HM, keberadaan HM tersebut. Saya pastikan kalau kami mengetahui keberadaan yang bersangkutan, di mana posisi yang bersangkutan, tentu kami sudah akan melakukan penangkapan. Kami tidak akan ragu untuk terus berupaya untuk menangkap yang bersangkutan. Kemudian apa lagi nih? Sudah ya? Oh ya, kalau untuk Maming ini prosesnya masih lidik ya, jadi informasi itu belum bisa kami buka. Kasusnya terkait apa, ya tentu itu nanti akan didalami dalam proses penyelidikan. Dan ya biarlah teman-teman penyelidik yang bekerja, kalau memang mereka nanti menemukan ada peristiwa pidananya dengan alat bukti yang cukup, tentu nanti akan diekspos dan tentu kami akan sampaikan ke teman-teman. Ya, saya kira itu. Siapa? Ya. Ya umumnya sih kalau terkait dengan penerbitan IUP atau perizinan yang lain itu kan suap ya gitu kan umumnya, tetapi tentu nanti akan yang lebih, saya sendiri belum dapat informasi dari teman-teman penyelidik ya, tentu ya nanti pasti akan disampaikan teman-teman penyelidik kalau memang sudah cukup alat buktinya, Mas Sabir. Aduh. Bagaimana Pak? Apakah memang itu juga menjadi bagian angka 89M terkait dengan IUP? Kalau terkait dengan nilai angkanya, kami belum bisa menyampaikan. Ya, belum bisa menyampaikan karena apa? Ya uangnya juga belum kita sita dan lain sebagainya. Apakah benar sejumlah itu kita juga nggak ngerti. Ya, bisa saja lebih banyak atau lebih sedikit, kan seperti itu. Yang Haji Hisam itu kaitannya gimana ya Pak? Kan disebutkan oleh terperiksa sendiri, bukan kita yang menyebutkan. Katanya dimintai keterangan terkait dengan Haji Hisam gitu Pak. Dalam konteks kasus lain Haji Hisam ada di kasus juga pengurusan pajak untuk perusahaannya yang ada di sana Pak. Jadi korelasinya itu sebenarnya beda-beda tipis tuh. Nah itu kaitannya dengan yang bersangkutan seperti apa Pak? Sekali lagi ini kasusnya masih dilakukan penyelidikan. Kaitannya dengan perkara yang lain di mana ya tentu masih didalami dalam proses penyelidikan ya. Dari berbagai informasi entah dari persidangan atau dari keterangan saksi yang lain dalam perkara yang lain ya mungkin ada kesambungannya. Nah, tentu itu menjadi masukan buat teman-teman penyelidik untuk melakukan pendalaman kan seperti itu. Sejauh ini informasi tersebut masih di tahap penyelidikan dan belum dilakukan ekspos ke pimpinan. Jadi pimpinan belum mendapatkan informasi tersebut. Ya. Sebetulnya tidak hanya terkait perkara ini, dalam banyak perkara lain pun informasi-informasi itu kan dari saksi. Kemudian kalau ketika kami melakukan misalnya penindakan untuk perkara yang lain, ternyata ada hubungannya dengan perkara yang lain yang kebetulan waktu itu saksi menyebutkan, nah tentu itu kan yang kami dalami. Jadi nggak hanya menyangkut
kasus ini saja, tetapi mekanisme dan proses dalam melakukan penyelidikan itu kan terkait dengan penggalian keterangan-keterangan dari saksi-saksi, entah dari saksi perkara ini atau perkara sebelumnya yang kebetulan mungkin pada persidangan disebutkan atau dalam proses penyelidikan atau penyidikan untuk kasus yang lain, kemudian yang bersangkutan menyebutkan sesuatu, ya itu kemudian didalami. Ya, tentu tidak hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, ya apalagi kalau saksinya hanya satu orang yang menyebutkan, kan seperti itu. Tentu kita juga akan mencari dan mendalami alat bukti yang lain untuk memperkuat keterangan saksi itu. Saya pikir itu. Apa? Takut nanti daluarsa gitu? Yang memberikan kepercayaan kepada publik soal sampai kapan KPK memberikan target pencarian atau KPK sendiri memberikan target kapan harus mengibarkan bendera putih misalkan atau bendera kuning atau bendera warna-warni atau gimana? Ya, yang jelas kan status HM ini kan sudah tersangka, ya kan? Sudah tersangka di KPK. Tentu kami tidak akan menyerah sepanjang status yang bersangkutan masih tersangka, ya. Dan ya meskipun KPK di undang-undang yang baru ada punya kewenangan untuk menerbitkan atau menghentikan penyidikan, tapi kan harus jelas gitu kan status yang bersangkutan itu kalau dari alat bukti yang sudah dimiliki KPK, kami tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang bersangkutan itu terlibat dalam tindak pidana korupsi pemberian sesuatu kepada komisioner KPU ya waktu itu, ya. Itu, ya. Ada update nggak Pak misalkan minimal ada bau-baunya gitu misalkan ada bau-baunya tuh kan Nah, kan kakaknya tuh kan saya Daniel gitu saya dipancing, kakak tidak Daniel Masiku gitu. tidak menjawab kemungkinan-kemungkinan atau berandai-andai ya. Kami hanya mendasarkan pada alat bukti saja, Mas Mario. Jadi sejauh ini kami masih punya keyakinan ya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam perkara korupsi itu dan kebetulan status yang bersangkutan sampai dengan saat ini juga masih menjadi DPO ya. Kita tunggu saja. Ya. Pak Alex, terakhir yang tadi Pak soal Baik, Mardhani teman-teman. Maming itu Pak yang ada kaitan dengan Haji Hisam, apakah Haji Hisam akan dipanggil atau untuk dimintai keterangan sebagai terperiksa mendalami apa yang disampaikan oleh itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari penyelidik ya. Kami tidak bisa memaksakan panggil ini ya. Tentu berdasarkan kebutuhan penyelidik atau penyidik untuk memanggil para pihak yang diduga mengetahui atau terkait dengan perkara kasus tersebut. Saya kira itu. Ya, baik, saya kira sudah jelas semuanya. Terima kasih teman-teman. Ya, satu lagi ya, terakhir. Pakai mic dulu deh, jadi terdengar jelas. Tersangka dari pihak swasta ini kan petinggi dari Sumarekon ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah waktu April itu kan pernah dipanggil juga sama KPK tapi mangkir. Waktu kasus Bekasi Pak Rahmat Effendi kaitan dengan TPPU itu loh Pak. Nah kaitan dengan Jogja ini Pak, ini kan Sumarekon ini kan real estate besar ya Pak, artinya pengembang yang sudah punya nama. Terus kemudian dulu KPK juga pernah membuat sistem pencegahan bagaimana pengembang itu juga harus anti korupsi lah kira-kira begitu. Nah terus kemudian ini Pak, Jogja ini kan kota pelajar, terus kemudian KPK juga berkali-kali melakukan kegiatan atau bikin acara di Jogja. Apakah Pak Haryadi ini nggak pernah hadir apa gimana Pak? Terus kemudian terkait dengan modus Pak, pola kemudian tadi kan sempat disinggung bahwa ini kan masa jabatan juga sudah selesai. Apakah ini memang pola yang dilakukan Pak ex-wali kota ini? Dia memang sengaja menunggu masa jabatannya habis ya kan, terus kemudian komitmen yang sudah pernah dikatakan sebelumnya akhirnya terrealisasi sekarang. Nah apakah ini modus yang sama? Karena begini Pak, rasa-rasanya teman-teman di Jogja ini, Pak Wali Kota ini kan beberapa kali juga pernah tersangkut kasus ya mungkin sudah ada yang dilaporkan KPK, misalnya kayak jual beli jabatan segala macam. Apakah itu juga sudah ketangkep di KPK Pak? Artinya laporan-laporan dari masyarakat itu. Kalau masyarakat Jogja ini kan sedang rasa-rasan Pak. Kira-kira begitu. Makasih Pak.
Betul, KPK sering atau beberapa kali melakukan kegiatan sosialisasi atau kampanye maupun kegiatan koordinasi supervisi pencegahan korupsi di daerah. Ya termasuk ya kita mengundang semua kepala daerah yang ada di Provinsi DIY kan seperti itu. Yang bersangkutan tentu pasti hadir kan gitu. Terus apa hubungannya kan gitu kan? Ya kami ya rasa-rasanya tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada kepala daerah terhadap potensi-potensi korupsi tersebut kan itu kan karena kekuasaan dan kewenangan yang diberikan undang-undang terkait dengan jabatan kepala daerah itu kan karena otonomi daerah sangat luas kewenangan yang diberikan itu dan potensi korupsinya sangat besar di sana ya termasuk itu tadi dalam proses perizinan dalam proses PBJ ya ini juga menjadi titik-titik arah yang sudah kami petakan kan sebetulnya di dalam MCP ya Monitoring Center for Prevention itu kan ada 8 program pencegahan ya termasuk itu tadi proses perizinan itu menjadi titik yang rawan jual beli jabatan ya manajemen SDM itu juga menjadi titik rawan dan ya benar KPK menerima beberapa informasi dari masyarakat ya terkait hal tersebut itu kan dan ya apakah modus penerimaan menjelang pensiun itu menjadi modus yang bersangkutan tidak kan tadi disebutkan bahwa ada dugaan yang bersangkutan juga menerima fee atau imbalan dari proses perizinan yang dilakukan sebelumnya kan jadi sebelum atau menjelang pensiun kemudian baru uang itu diterima sebelumnya juga yang bersangkutan diduga menerima dalam proses perizinan tersebut ya itu ya. Oh, apa? Oh, kalau Mandala Krida itu proyek Pemprov. Iya, bukan kota itu Pemprov itu. Jadi nggak ada hubungannya. Kenapa yang Sumarekon? Apa ya? Oh iya, kenapa? Apakah ada keterlibatan korporasi gitu misalnya? Ya tentu nanti akan didalami apakah uang yang diberikan itu tersebut itu diambil dari kasnya Sumarekon atau atas persetujuan dari Board of Director Dewan Direksi mengetahui. Kalau itu sudah menjadi kebijakan korporasi ya misalnya korporasi menyetujui ada untuk memberikan imbalan atau sesuatu kepada pejabat dalam pengurusan perizinan ya berarti kan korporasi terlibat ya dalam proses penyuapan. Ya, karena itu tadi uangnya dari korporasi dan diketahui oleh direksi PT SA tadi ya seperti itu. Kalau tadi saya sebutkan Vice Presiden. Ya. Mungkin PT SA itu kan punya beberapa anak perusahaan kali ya. Saya nggak tahu struktur manajemen di PT SA itu seperti apa, saya nggak tahu ya. Apakah ON tadi itu vice president di anak perusahaan atau di direktur PT SA-nya nanti pasti didalami posisi yang bersangkutan. Tapi dari paparan saya tadi dia yang bersangkutan adalah vice president ya, vice president PT SA. Baik teman-teman, terima kasih banyak, sudah jelas semuanya dan sudah dijawab semua oleh Pak Alex. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.